Selain Korea dan juga India, Thailand juga ikutan nih. Jadi negara yang dunia hiburannya sering banget dikonsumsi sama kita-kita, utamanya untuk film layar lebar mereka, mulai dari film komedi romansa yang buat banyak remaja ketar-ketir sampai film horor yang setannya bikin bulu kuduk panas dingin. Selain dunia hiburan, dunia sepak bola Thailand juga dianggap paling sukses di Asia Tenggara. Kemudian sektor ekonomi mereka juga nggak kalah ngeri karena berada di peringkat kedua se-Asia Tenggara dan cuman kalah sama kita doang. Namun walau memiliki beragam isu rasa manis, jelas Thailand juga punya isu asam pahit yang menjadi sisi gelapnya. Salah satu contohnya adalah dunia malam Thailand. Bagi mereka yang sering berjelajah ke negara Asia Tenggara, Thailand ini emang dikenal sebagai dunia malam yang gemerlap. Bangkok yang menjadi ibu kota negara ini saja punya slogan sebagai kota yang enggak pernah tidur saking ramainya. Jauh beda dengan Indonesia yang masih sembunyi-sembunyi soal industri dunia malam. Satu hal dari unsur dunia malam Bangkok yang paling terkenal adalah hiburan dewasa mereka. Saking ramainya sektor ini bahkan dibagi menjadi 15 bagian. Ngerinya lagi, sektor ini tuh menyumbang pendapatan negara hingga 6,4 miliar US dollar atau 99,7 triliun rupiah dalam setahun. Makanya dengan pendapatan ini jangan heran saat kamu berwisata malam di sana cewek-cewek dipajang depan toko. Namun walau menyumbang begitu banyak uang, industri ini dikenal sangat bermasalah. Contoh konkretnya datang dari jumlah pengidap HIV di Thailand yang menyentuh angka fantastis yaitu 520.000 orang pada 2021 silam. Sementara itu banyaknya di sektor ini membuat sebuah tragedi kemanusiaan yaitu perdagangan manusia. Para pekerja industri tersebut banyak yang dijebak bahkan diculik. Sakitnya lagi bukan cuman menimpa orang Thailand saja namun juga menimpa beberapa orang dari Myanmar, Laos dan Kamboja yang sebenarnya ingin bekerja di industri legal Thailand namun terjebak di dunia malam. Dunia malam Bangkok dipenuhi dengan uang dan hiburan yang bermacam-macam. Siapa sangka kalau di belahan lain Bangkok terdapat sebuah daerah kumuh. Kita sudah sampai di Klong Toi, daerah kumuh yang berbatasan dengan sungai dan juga rel kereta api. Dari catatan yang diberitakan, pertama kali lokasi ini dihuni pada tahun 1970 saat orang-orang daerah mulai coba mengadu nasib di Bangkok. Tidak adanya pengelolaan wilayah yang jelas membuat orang-orang di sini membangun rumah semi permanen yang kian kumuh. Berdasarkan data terakhir, di area seluas 1,5 km ini dihuni hingga 100.000 orang. Jika dihitung-hitung tingkat kepadatannya memang mengerikan, yaitu dalam 1 m persegi ini bisa dihuni oleh 67 orang. Kepadatan ini lebih tinggi dari Jakarta yang cuma mencapai 16 orang untuk 1 meter persegi. Dengan tingkat kepadatan penduduk, tidak adanya akses pendidikan yang layak dan kemiskinan yang terjadi di mana-mana. Kehidupan di Klong Toi jelas penuh dengan tekanan, makanya tempat ini juga dikenal dengan angka kriminalitas yang tinggi dan juga tempat pengedaran obat-obatan terlarang. Kalau ada yang bertanya apa yang jadi solusi pemerintah di sana, jawabannya sepertinya bakal buat kita bahagia bisa tinggal di Indonesia, karena jangankan solusi untuk masalah yang sudah lama. Kayak tadi masalah baru seperti COVID-19 aja dicuekin pada Mei tahun 2020 kemarin saat COVID-19 jadi isu global. Raja Thailand ini malah terbukti cabut dari negaranya sendiri ditemani 20 selir cantik. Gilanya lagi nih, Raja Vajiralongkorn yang juga dikenal sebagai Rama ke-10 ini menyewa satu gedung hotel bintang 4 di Jerman untuk pesta meriahnya saat Covid sedang menggila. Tentu saja uang yang digunakan itu kas negara. Kelakuan Raja Thailand ini memang sudah dikenal super duper wadidaw. Selain kegilaannya saat kabur tak bertanggung jawab tadi, Raja Thailand juga dikenal sebagai seorang playboy. Dalam perjalanannya berkeluarga, Rama ke-10 setidaknya sudah menikah sebanyak 4 kali pernikahan. Pertamanya bersama Putri Swamsawali yang menjadi satu-satunya bangsawan murni kerajaan Thailand yang dinikahinya saat sang putri masih 19 tahun. Namun sayang, Rama ke-10 yang saat itu masih muda memiliki hasrat pada wanita lain dan akhirnya berselingkuh dengan seorang artis film Sujarini Viva Wongse. Parahnya lagi, lewat perselingkuhan mereka sang raja telah memiliki 4 anak. Merasa dirinya tidak memerlukan istri pertamanya, Raja ke-10 kemudian menggugat cerai sang istri.
Tekanan publik setelah perceraian membuat Putri Suamsawali depresi hingga mengalami kelumpuhan. Setelah bercerai dari istri pertamanya Rama ke-10 kemudian menikahi selingkuhan artisnya tadi. Namun naas belum lama menikah sang raja kemudian menuduh istrinya berselingkuh dengan seorang perwira angkatan udara. Dari sini sang raja pun memerintahkan pengasingan untuk istri dan keempat anaknya yang tidak lagi berada di Thailand. Belum lama dari perceraian dengan istri keduanya sang raja kembali menikah dengan seorang wanita cantik bernama Putri Sri Rasmi. Dalam pernikahan ini sang raja dianggap telah memiliki tambatan hati dan hidup setia. Apalagi mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang jadi putra mahkota di PON Resmiji. Namun sayang walau terlihat bahagia sisi gelap dari kehidupan keduanya mencuat ke publik di tahun 2009. Sebuah rekaman memperlihatkan aksi tidak etis sang raja yang membuat istrinya tidak berbusana saat ulang tahun. Anjing pudel kesayangannya Gimana Gilak Tuh Jadi Wajarika ini pun sudah diberitakan di mana-mana setelah ketahuan dengan kelakuannya ini. Sang raja pun bercerai. Parahnya lagi Putri Sri Rasmi kayaknya jadi satu-satunya yang dirugikan. Raja tetap hidup mewah dan istrinya ini diusir serta diasingkan dari keluarga kerajaan dan tidak boleh bertemu dengan putranya sekarang. Dia harus menjalani hidupnya sebagai seorang bikuni pengasingan dan andal yang menang. Pernah diasumsikan banyak pihak karena gangguan perkembangan sang anak yang mengidap Down syndrome memiliki putra mahkota yang tidak sempurna membuat Rama ke-10 disinyalir murka dan bahkan mengasingkan sang anak ke daerah Feldafing di Jerman. Nah untuk sekarang sang raja sudah kembali menikah dengan Ratu Sutida yang dulunya merupakan seorang kepala pengawal kerajaan. Dirinya memang tercatat sebagai Ratu Thailand yang memiliki kehidupan baik dan mewah, namun tetap saja hidupnya penuh tekanan. Mana ada si istri yang senang kalau suaminya main sama 20 selir cantik di Jerman. Dengan sederet kontroversi dari Raja Thailand ya wajar kalau di sana gejolak politik lagi panas-panasnya, tapi apa mau dikata negara kerajaan yang tetap negara kerajaan yang membuat raja jelas memiliki kekuasaan. Jadi harus bersyukur ya tinggal di Indonesia yang enggak ada raja-rajaannya.